Sampean, ikis mati. Iya, kita nggak akan mau jemaah. Kalau kita bawa ke rumah orang tua kita berikan semua kita berikan semua nolak gitu loh. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalian tidak mau. Maka kalau kita bicara dunia, Allah bagikan dunia ini kepada semua orang. Ada orang-orang yang tidak pernah sujud sekalipun, kaya. Lakone tidak kena, halal haram tidak urusan. Allah kasih kaya, sehat kita lihat orang itu. Fisiknya bagus, wajahnya tampan, perempuannya cantik. Padahal nih orang tidak pernah sujud buat Allah. Padahal nih orang tidak pernah sujud buat Allah Azza wa Jalla, bahkan melakukan kesyirikan. Dunia ini hina, jemaah. Maka di sini jangan sampai kita beranggapan kalau mimpi kita tercapai, yang kita inginkan kita dapatkan, berarti Allah cinta sama kita. Enggak, itu bukan tanda cinta. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah kasih bala. Allah kasih ujian, kesusahan buat dia. Kita mungkin berpikir Nabi Sulaiman itu nggak pernah dikasih ujian sama Allah. Siapa yang tahu ujiannya Nabi Sulaiman? Anda kasih hadiah. Nah, kasih mic-nya. Silakan mic-nya. Door prize-nya kapan dibagi? Door prize-nya nanti Ustaz. Kalau door prize habis kan asar nanti. Gador kalau sekarang Ustaz. Silakan mic-nya, panitia. Mana panitianya hilang? Mana panitianya hilang? Mic-nya, oke, taruh ya. Siap. Oh, itu panitianya. Tadi bapaknya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang ana tahu, Ustaz, ketika Nabi Sulaiman memperistri banyak istri, 1000 istri, maka tidak diperkenankan beliau memiliki satu orang pun anak karena satu beliau tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Jadi Allah mengujinya, Nabi Sulaiman tidak diberikan seorang anak keturunan. Demikian Ustaz. Iya, ada ujian Nabi Sulaiman, pernah anaknya nggak jadi semuanya. Nggak jadi, bukan nggak punya keturunan, tapi yang dikelilingin malam hari itu nggak ada yang jadi anak. Bahkan ada yang cacat. Iya, kasih hadiah. Ujian lainnya jemaah. Iya, mak situ, mama di belakang. Mama dulu, kasihkan kuponnya dulu. Door prize. Alhamdulillah. Mak. Iya, di bagian belakang sebelah kiri. Sebelah kiri Pak Royan. Sini sebelah kiri yang di depan, mama yang paling depan. Pak Royan. Mama paling depan sebelah kiri sana. Ada yang menempati singgasananya. Apa? Singgasananya. Apa? Ada yang menempati singgasananya. Masya Allah, sahih. Kehilangan kerajaan. Kasih adik, kehilangan kerajaan. Sampai Nabi Sulaiman ini hidup di pinggiran pantai, kerja sama pemilik perahu-perahu jam. Hilang kerajaannya Nabi Sulaiman. Ujian gak berat seperti apa? Istrinya semua hilang. Siapa yang berkuasa di singgasana Nabi Sulaiman? Setan.
Setannya tapi nggak bisa menyentuh istri si Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman ngaku Nabi malah diusir sama orang-orang. Sampai dia ketemu dengan cincinnya kembali. Sampai dia ketemu dengan cincinnya kembali. Yang dibuang sama setan, kemudian dimakan sama ikannya, kemudian dihantarkan kepada Nabi Sulaiman. Tapi dikasih ujian. Nggak seneng-seneng para nabi itu. Bagaimana Nabi Adam dikasih ujian? Nabi Adam dikasih ujian. Bertahun-tahun punya anak, meninggal, punya anak, meninggal, punya anak, meninggal. Nabi Nuh, apa ujiannya? Nabi Nuh, apa ujiannya? Istri dan anaknya. Ibu-ibu, milih punya suami seperti Fir'aun tapi masuk surga, atau punya suami seperti Nabi Nuh tapi masuk neraka? Nggak dapat hadiah kalau gini Ustaz. Bingung Ustaz. Kita bayangin ya, istri ini dapat suami Nabi, ini dapat suami Nabi, masuk neraka. Ada istri dapat suami Fir'aun. Baik, ujiannya gimana? Ujian beratnya dapat suami Fir'aun tapi masuk surga. Kalau disuruh milih mana? Nggak mau dua-duanya Ustaz. Nggak mau dua-duanya Ustaz. Kita nggak bisa milih kadang-kala dalam kehidupan ini. Musibah, diuji. Nabi Nuh ya, ini para bapak-bapak juga ketika dapat istri yang mungkin kurang solehah, yang kalau ngomong tetangganya sampai dengar, yang kalau ngomong tetangganya sampai dengar, ada teriak-teriak kalau ngomong, masya Allah, alhamdulillah nggak perlu mic antum punya istri kayak gitu. Kalau tanya mana Fulan, oh tenang Fulan, sampai lapangan kedengeran, datang anaknya, kedengeran, datang anaknya. Artinya dapat ujian soal istri yang cerewet, sabar. Nabi Nuh dikasih ujian, Nabi beliau masuk ulul azmi minar rusul, dikasih ujian seperti itu beratnya. Anaknya nggak beriman. Memang itu beratnya. Ketika madrasahnya nggak beriman akan berdampak buruk kepada anaknya. Tapi sebaliknya kalau madrasahnya benar walaupun bapaknya nggak benar, insya Allah anaknya masih ada kemungkinan benar, insya Allah. Karena anak itu ya di sekolah itu. Nabi Musa alaihissalam siapa yang merawat? Istrinya. Puluh minta anak. Ada bapak-bapak yang 70 tahun minta anak. Nah, mana yang umurnya 70 tahun kasih hadiah? Mana yang umurnya 70 tahun kasih hadiah? Silakan, ada yang silakan. 70 tahun? 70 tahun, tapi harus minta anak. Mana? Tapi baru dapat door prize Ustaz. Kalau 70 tahun doang banyak Ustaz. Masya Allah, minta anak, nggak berhenti minta anak. Diuji sama Allah, minta anak, nggak berhenti minta anak. Diuji sama Allah. Nggak ada perasaan kemudian beliau
mengungkit-ungkit, aku kan nabimu ya Allah, aku udah berdakwah ya Allah, aku menyampaikan kepada umat, masa cuma minta itu gak dikasih ya Allah? Gak ada. Yang ada, gak ada. Yang ada terus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Bayangkan ya, dalam berapa tahun doanya terus dicatat kebaikan-kebaikan. Coba langsung punya anak, berhenti doa punya anak. Sebagian kita wis ndak doa minta anak. Betul? Doa minta anak. Betul? Berhenti ndak sudah Zat. Cukup iki telur ruwet Zat. Berhenti. Kita fadilah berdoa minta anak, yang ketika seorang minta anak kemudian dia niatkan, aku ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap anak-anakku jadi penerus agama ini. Terus pahala dapat dia jamaah, tapi berhenti. Makanya ibu-ibu walaupun sudah tua, berdoalah minta anak. Takut. Ya boleh meteng Ustaz. Alhamdulillah kan memang doa. Dan doa itu sungguh-sungguhnya. Dikasih ujian. Punya anak Ismail. Alhamdulillah yang beliau tunggu-tunggu. Kata Allah, tunggu-tunggu. Kata Allah, taruh di Mekah. Ya apa ujiannya? Ya Allah, ditunggu selama 86 tahun. Setelah itu dikatakan taruh di Mekah. Setelah itu dikatakan taruh di Mekah. Engkau tinggalkan anakmu di situ. Bersama ibunya tinggal sana. Tanpa ada siapa-siapa. Ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana Sarah diuji. Hajar diuji, dapat suami yang meninggalkan dia. Ditinggal sama suaminya. Di tanah yang tidak ada pertanian. Orang kalau ditinggal di Indonesia, di hutan ya, dia mengatakan Alhamdulillah, insya Allah bisa. Alhamdulillah, insya Allah bisa. Masih ada buah ini, ada ubi ini. Ibu itu di Mekah, biwadin ghairi dzara, nggak ada tanaman. Ditinggal. Habis dikasih kurma, dikasih diturunkan dari ontanya, ditinggal. Sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba, Hajar ini ditinggal, dia ikutin Nabi Ibrahim di sampingnya. Dia mengatakan, ya Ibrahim ilaman takiluna. Dia mengatakan, ya Ibrahim ilaman takiluna. Ibrahim, engkau titipkan kami ke siapa? Kita dengar cerita itu. Nabi Ibrahim nggak jawab. Terus naik ontanya. Ya Ibrahim, ontanya. Ya Ibrahim ilaman takiluna. Engkau titipkan kami ke siapa? Gitu. Sampai terakhir Hajar melihat kayaknya pertanyaanku yang salah. Dia rubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim. Iya. Kata Hajar, berangkatlah engkau. Allah tidak akan menelantarkan kita. Ini keyakinan. Bahwasanya Allah Jalla Jalla tidak akan melantarkan hambanya. Dan betul. Tapi bukan berarti nggak berusaha ya. Kayak tadi kalau bicara ada yang mau di PHK. Kemudian apa yang harus dilakukan? Di PHK. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya usaha. Hajar, dia susui anaknya. Dia minum airnya. Dia makan kurmanya ketika habis. Apakah diam-diam aja Hajar? Enggak. Dia lihat gunung yang terdekat. Lari dia ke sana. Naik ke sofa. Lihat sofa, mungkin ada yang bisa membantu atau apa. Dia yakin sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kan ada sebab. Ada usaha yang dilakukan. Dia tidak bersandar kepada sebabnya. Hatinya bergantung kepada Allah. Kemudian dia lari ke Marwah. Sekali, nggak ada apa-apa. Lari yang kedua, belum dapat jawaban. Lari yang ketiga, belum jawaban. Lari yang ketiga, belum dapat jawaban. Lari yang keempat, anaknya ditinggal loh jemaah. Gimana sang ibu nggak tahan lihat anaknya nangis gitu loh. Tapi dia harus berusaha. Sebagian orang berpikir ya udah nggak ada makanan mati bareng. Sebagian orang berpikir ya udah nggak ada makanan mati bareng. Enggak.
Usaha orang tuanya. Kejadian di Jakarta, ada satu pengusaha yang bangkrut, kemudian lompat bersama istri dan anak-anaknya dari apartemen. Sejak semua lompat. Lo usaha. Sejak semua lompat. Lo usaha. Usaha sampai yang kelima belum ada jawaban. Kemudian yang keenam belum ada jawaban. Yang ketujuh Allah kasih jawab. Maka kalau usaha itu jangan pernah merasa sudah cukup. Kalau kira jangan pernah merasa sudah cukup. Kalau kiranya di ketujuh belum ada jawaban, kira-kira hajar berhenti? Enggak. Dia akan terus berusaha. Tapi akhirnya Allah berikan jawaban. Setelah 7 kali capek dan menahan kesedihan dia dengar tangisan anaknya. Ya, itu Nabi Ibrahim, Nabi Ayub. Nabi Ayub, jamaah, apa ujiannya? Kehilangan harta. Orang kaya Nabi Ayub ini. Diambil semua hartanya sama Allah. Nabi padahal beliau. Setelah hartanya habis, anaknya dicabut nyawanya semua, dimatikan sama Allah Azza wa Jalla. Selesai, harta habis, anak mati, kasih penyakit sama Allah. Kalau bicara orang sudah jatuh tertimpa tangga, antum lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Habis. Dikucilkan sama masyarakat. Orang kalau punya penyakit, orang miskin nggak dikucilkan sama masyarakat. Ya wis, dia mungkin kerja aman ya. Kemudian orang ditinggal mati anaknya, ya sudahlah, ya gimana takdir Allah. Tapi ditambahin penyakit yang menyebabkan dia nggak bisa bebas bergerak. Hidup di pinggiran kota, pinggiran kampung dekat ya tempat pembuangan sampah di sana. Nabi. Berapa tahun dikasih cobaan itu? Beberapa ayat mengatakan 18 tahun. 18 tahun. Setelah 18 tahun, adakah buruk sangka kepada Allah? Nggak ada. Siapa yang hafal doanya Nabi Ayub? Nah. Iya, ada mama di belakang sini. Iya, di belakang. Silakan. Allahumma anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Nah, aku disentuh oleh ad-dur, penyakit, oleh musibah. Tapi beliau mengatakan wa anta arhamur rahimin. Engkau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Subhanallah. Terus diuji sama Allah SWT. Nabi. Kalau Allah mau cabut nikmat, Allah cabut. Allah kalau mau kasih nikmat, bayangin ya, Nabi Ayub itu dikembalikan hartanya, dikembalikan anak-anaknya. Badannya dikasih sehat, sampai istrinya ketika ngelihat Nabi Ayub pertama kali, loh, engkau siapa ya? Sampai pangling dia coba. Dikasih sama Allah. Apa harta yang Allah berikan kepada Nabi Ayub? Siapa yang tahu? Bapak-bapak. Nah, Silakan. dikasih apa hartanya? Bapak-bapak. Nah, lu angkat tangan, jawabnya bareng-bareng. Angkat tangan, salah tidak apa-apa. Monggo, ajungkan tangan. Nah, fadhal. Silakan. Mana yang angkat tangan? Angkat dulu, angkat tangan. Mana yang angkat tangan? Angkat dulu, angkat tangan. Ayo dong, Ayo, angkat tangan. Angkat tangan dulu.
Nanti kasih mic, silakan jawab. Enggak, bapak-bapak ada yang kata ibu-ibu. Ibu-ibu. Itu yang katakan depan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Hewan ternak onta. Hewan ternak onta. Kok anak nggak pernah baca ya? Gak tahu, mungkin anak salah. Nah mungkin dari wetline. Allahu a'lam. Iya, di sini ada yang. Afan Ustaz, Iya. instruksi sedikit Ustaz. Semua hadiah insya Allah nanti bisa diambil di panitia depan. Belakang pojok sebelah Oh iya. kanan Ustaz. Iya, udah paham ibu-ibu? Syukran. Iya. Hadiahnya apa itu? Jadi hadiahnya bukan selembar kertas tadi ya, itu hanya kupon untuk ditukar hadiahnya. Yes, nanti bisa ditukar di belakang. Yes, nanti bisa ditukar di belakang. Oke, monggo yang di depan. Nah, Iya. Jawabannya kebun. Jawabannya kebun. 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 Perkebunan apa gitu Ustaz? Allah, mungkin ya. Anak-anak nggak tahu yang kebun itu. Mungkin yang onta. Aku kasih hadiah ini. Baik, selain itu. Nah, yang sebelah kanan nih. Sebelah kanan, tengah. Tadi yang bilang onta kasih hadiah juga. Iya. Masih ada door prize-nya? Atau sudah habis? Masih ada. banyak. Tenang nanti Banyak, Ustaz, dibelikan ya? kalau Masih ada. tenang nanti Banyak, Ustaz, dibelikan ya? kalau habis dibelikan. Ada. Apa? Ya. Afan ada beberapa kategori Ustaz. Ada apa? Ada beberapa kategori untuk door prize, juga ada hadiah kejutan nanti di akhir kajian. Ya. Insya Allah. Apa bedanya door prize sama kejutan? Apa bedanya door prize sama kejutan? Kalau door prize kurang mengejutkan Biar Ustaz. penasaran Door Ustaz. prize kurang mengejutkan. Karena harus jawab Ustaz, nggak Nah, kaget. tafadhol yang di sini tadi angkat tangan. Yang tengah tadi. Iya, foto. Yang tengah tadi. Iya, foto. Sebelah. Tengah sini, tengah. Itu angkat antum jangan Angkat. diturunkan. Nggak kelihatan panitianya. Nah, baru kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab Ustaz. Diberikan melahirkan anak kembali tapi jumlahnya insya Allah 2 kali lipat. 2 kali lipat. Sama hartanya dikembalikan lagi berlipat-lipat. Apa hartanya itu? Ya anak itu juga hartanya. Oke, nggak apa-apa kasih hadiah. Juga hartanya. Oke, nggak apa-apa kasih hadiah. Jamaah, Nabi itu lagi mandi, Allah turunkan belalang emas dan perak. Itu ada tempat jemur kurma itu isinya emas dan perak. Jamaah. Yang tanya udah Ketika Nabi Ayub lagi mandi, dia kumpulkan itu. Ya Ayub, aku masih butuh sama rahmatmu ya Allah. Kumpulin semua Nabi Ayub. Subhanallah, nggak ada yang nggak mungkin. Subhanallah, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Azza wa Jalla. Maka di sini perlu sabar cuma. Sabarnya sampai kapan? Nggak ada batas ya sabar itu. Pernah ada kawan kita di Surabaya, dia cerita ke satu rumah. Dia cerita ke satu rumah sakit. Di satu rumah sakit itu ada seorang bapak ibu punya anak ini butuh perawatan khusus. Dia nggak mampu nginep di hotel. Maka dia di pojokan rumah sakit pakai kerdus ya. Dia tidur di sana. Suaminya kerja, istrinya nungguin di sana sama anak, nanti masuk ke ruang ICU mungkin ya. Apa kata kawan anak ini Ustaz, kata orang ini Ustaz, lek sabari orang ini Ustaz, lek sabari wis entek Ustaz, kulaan meneng Ustaz. Kulaan lagi. Ya salah satu tempat kulaan itu ya kajian ini. Kita sabarnya sudah mulai, ya Allah udah mampu anak Ustaz. Datang kajian, alhamdulillah ternyata musibahku tidak sebesar musibahnya fulan. Nanti datang ke tempat orang-orang yang paling susah atau yang lebih susah, dia akan terhibur lagi. Maka intinya jamaah, anak akan bacakan terakhir hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ayun nas asyaddu bala'an, nas asyaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat balaknya? Apakah para perampok? Apakah orang-orang jahat? Ternyata tidak. Al-anbiya, para nabi. Orang itu semakin soleh, semakin berat cobaannya. Kenapa? Karena dunia ini memang negeri bala. Sesuai dengan bala yang kau rasakan, seperti itu pula pahala yang kau dapatkan. Seorang wanita, nah kita lanjutkan dulu hadisnya. Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang mirip dan yang mirip, yang mendekati kepada kedudukan para nabi, orang-orang yang soleh, para aulia Allah. Yubtala rajul ala hasabi dinih. Yubtala rajul ala hasabi dinih. Orang dikasih ujian itu sesuai dengan kondisi kadar agamanya. Fa in kana fi dihi salabah zida salabatan. Kalau agamanya kuat ditambah kuat balaknya. Ini yang menyebabkan sebagian orang mengatakan, Ustaz, Ustaz, ana ketika hijrah kok tambah susah hidup ana, Ustaz. Kok ujian terus datang? Iya. Kalau ujian ini datang dulu ketika kau belum hijrah, mungkin kau keluar dari Islam. Allah kasih sekarang ujian kepadamu karena kau sudah hijrah. Sebagai bentuk ujian untuk mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Itu ada. Allah berikan sesuai dengan kadar agamanya. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffif. Dinihi riqqah khuffif anhu. Kalau agamanya tipis jemaah, maka diringankan buat dia. Wala yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'alal ardi ma lahu khatiyah. Bala itu terus mendampingi hamba, terus sampai mati dikasih bala. Sehingga dia berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Jadi ternyata bala itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Maka di sini yang menyebabkan kita berbaik sangka sama Allah. Oh, kayaknya bala ini datang untuk menghapuskan dosa-dosa aku, ya Allah. Makasih Allah. Semoga aku nggak diadab lagi pada hari kiamat. Tadi yang sampaikan. Seorang wanita yang punya anak dua dengan yang punya anak 7. Sama balanya? Sama pahalanya? Nggak sama. Bayangkan perempuan yang hamil ya. Terus tiap hari, tiap detik dia melihat kondisi itu, dia capek lelah karena dia berharap punya anak-anak yang soleh-soleh, tiap detik dapat pahala. Terus orang yang dikasih penyakit stroke, berapa tahun kena stroke? 15 tahun tiap detik. 15 tahun tiap detik dia nggak sholat, dapat pahala kesabaran dia. Artinya dia nggak sholat kan cuma 5 waktu. Dia baru dapat pahala sholat ketika melaksanakan sholat. Tapi kalau pahala musibah ini jamaah, hitungannya ketika engkau merasakan musibah itu, Allah hitung pahala terus. Makanya pada hari kiamat, orang-orang yang dikasih hidup nyaman, yang hidupnya ya penuh kelezatan, kenikmatan, ketika melihat pembagian pahala. Sekarang kita bicara di door prize ya. Ada orang dikasih pahala ini, itu, macam-macam. Nanti ketika dibagikan pahala, mereka melihat ternyata ahlul bala itu yang dikasih pahala tanpa perhitungan. Mereka kepingin kalau kulitnya digunting-gunting. Karena melihat betapa banyaknya pahala buat mereka. Maka yang menghibur kita di dunia ini, tadi kalau takdir tidak seindah impian kita, untuk mengatakan semoga dengan ini Allah berikan buat aku di akhirat nanti. Kalau nggak punya mobil di dunia, mudah-mudahan di akhirat padang mahsyar aku nanti naik kendaraan menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Dan setiap kesusahan sampai kegundahan, sampai jarum, ada yang selama hidupnya
Ada yang selama hidupnya tiap hari kena jarum. Siapa? Tukang jahit, Ustaz. Hah? Tukang jahit ada nggak, Ustaz? Enggak. Ustaz. Orang yang harus insulin tiap hari. Antum lihat. Antum lihat. Dia masukkan jarum itu lagi. Dia masukkan jarum pagi, masukkan sore, masukkan terus. Ketika dia mengatakan, ya Allah, jadikan pahala, ya Allah ini Allah. Pahala, ya Allah ini Allah. Akan jadi pahala buat dia gitu loh. Bagaimana kita memandang dunia ini, kita nggak lama, kita sebentar, dan kita tahu Allah itu maha baik. Dan musibah itu sudah ditakar. Dan orang itu akan dikasihkan pahala sesuai dengan kesusahan yang dia rasakan, yang dia hadapi. Maka janganlah antum membenci bala. Hasan Basri mengatakan, engkau jangan membenci bala. Bala itu datang menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Apa nggak mau engkau? Maka ketika datang hadapi, tapi tetap minta sama Allah al-afiyah. Kau doa itu minta afiyah, jangan pernah minta bala. Minta afiyah, jangan pernah minta bala. Kau ngelihat anak ini kok lama nggak kena bala, ya Allah ya. Jangan. Minta al-afiyah. Kata Nabi sallallahu al-afiyah. Masih ingat antum dengan kisah yang Rasul SAW mengunjungi seorang sahabat yang sakit, parah banget sakitnya. Nabi kemudian bertanya kepada dia, alaihi salatu wassalam, hal sa'altallaha bisyai'? Engkau berdoa minta sesuatu sama Allah? Iya ya Rasulullah, aku minta. Aku katakan, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, hukuman-hukuman yang engkau akan berikan kepada aku pada hari kiamat nanti, tolong hukumannya disegerakan di dunia. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? Innaka la tutiku dhalik. Gak bakal mampu. Gak bakal bisa. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa engkau gak minta kesembuhan sama Allah? Minta diselamatkan dari dosa, minta diselamatkan dari petaka, musibah, minta itu. Halaka, musibah, minta itu. Halla qulta, kenapa kau enggak berdoa mengatakan Rabbana atau Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kau enggak minta itu? Akhirnya orang ini minta itu. Akhirnya orang ini minta dikasih kesembuhan sama Allah. Yang jelas, apapun musibah yang menimpa kita, apapun mimpi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau harapan yang tidak sesuai dengan yang kita impikan, antum berbaik sangka sama Allah. Insya Allah ada ganti yang lebih baik, kalau nggak di dunia, ya tentunya di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, Baik, barakallahu fikum. Nah, baik, jazakallahu khairan sekali Ustaz atas materi yang kedua yang demikian indahnya apabila kita mampu untuk bisa menerima takdir. Baik Ustaz, saya tidak akan buka untuk pertanyaan open langsung. Karena sudah banyak Ustaz WA pertanyaan yang masuk. Saya bacakan satu persatu. Afan, Bismillah. Afan, Monggo. ini ada yang perlu disampaikan di panitia. Hadiah kejutan untuk peserta atau door prize. Kami mohon untuk semua peserta berdiri. Baik, berdiri. Ya, yang nggak berdiri nggak dapat door prize. Bentar. Mohon Silakan, Pak Haji, silakan. Semua peserta berdiri. Kami mohon untuk memeriksa tempat duduk di balik kain ya. Ya, ada door prize di Paling tempat bawah, duduk. yang Paling bawah, silakan. Depan bawah, Bu. Ya, kursinya nggak usah dibalik. Depan bawah, di bawah. Ya, kursinya kalau nggak ada nggak usah Itu dilempar. ada 4 hadiah dari Sopa Sopi Shop dan dari Ranaya Hijab. Oh, itu ada mama yang dapat. Tunjukkan yang sudah dapat. Tunjukkan. Ya, dari Sopa Angkat Sopi Shop. tangan. Ada 4 hadiah. Totalnya ada 4. 4 hadiah. Totalnya ada 4. Langsung ke belakang. Langsung ambil ke belakang. Langsung ambil ke belakang. Langsung di belakang. Masya Allah. Ambil hadiah. Sudah.
Sudah 4 ya, nggak usah cari yang lain lagi. Ada 4. Kali-kali panitia 4 atau 5 ya. Ada dari akhwat 2, Ya. ada dari akhwat 2, dari ikhwan 2. Oke, silakan Dari silakan. Sopa Sopi Shop dan dari Ranaya Hijab. Ranaya Hidap dan Sofa Sofi Shop. Mohon yang dapat serahkan ke belakang. Iya. Oke. Mana yang ikhwan mana yang dapat? Ikhwan 2, Ikhwan mana yang dapat? Ikhwan 2, akhwat 2. Ya, Masya Allah. Ini langsung dipraktekkan, yang dapat tidak boleh tidak menerima takdir ya. Ini betul-betul door prize kali ini, Ustaz. Iya, jangan ngomong, ya Allah, kok salah duduk kursi itu ada. Oh, kok salah duduk kursi itu ada. Coba anda dong, padahal tadi anda sudah di situ sebenarnya. Katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Baik. Untuk pertanyaan sudah selesai, Ustaz. Pertanyaan sudah selesai, Ustaz. Habis ya. Yang tinggal door prize untuk kriteria. Mohon Oke, disampaikan. baik. Kriteria yang pertama ya. Mungkin dibacakan hadiahnya. Pemenangnya peserta yang terdahulu hadir. Panitia ada datanya? Di data saya ada 1 untuk yang Ikhwan, yaitu peserta nomor 38. Loh, nomor 38 kok bisa pertama? Ini karena tidak berurutan, Ustaz. Yang disalahkan yang nomor 1 itu yang nggak datang pertama, Ustaz. Ternyata yang datang pertama nomor 38. Ferdiansah Oktavianto. Ada? Masya Allah. Hadirnya lebih cepat dari panitia. Membuat Jadi kita hadirnya lebih cepat dari panitia, tapi nomor 38. Panitia, tapi nomor 38. Kenapa, Ustaz? Itu membuat kita panitia tersinggung, Ustaz. Karena kita dianggap terlambat, padahal itu sesuai schedule. Tapi alhamdulillah, Masya Allah. Sudah ininya, kuponnya? Ya, Monggo, dikasihkan Pak Ryan. Hadiahnya, ya. Yang untuk Yang untuk akhwat, saya nggak ada datanya, panitia ada datanya? Untuk yang akhwat yang pertama kali datang? Ada, sudah ya? Kalau nggak salah berturut-turut beberapa orang ya, nanti hadiahnya bagi-bagi nggak apa-apa. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, peserta termuda. Maksud yang termuda di sini yang daftar loh ya, yang bayar Bu. Kalau yang anaknya di bawah bayi nggak termuda. Ya, nanti semua setiap daurah bawa bayi repot kita. Siapa? Adik umurnya berapa usianya? 12 tahun. Hijriah apa? Oh iya masih ya. Ada di bawah 12 tahun peserta. Yang peserta daftar. Yang peserta daftar bayar gitu. Bayar, Ustaz. Oh gitu. Iya. Nah. Ini supaya kita menggalakkan mereka untuk membawa putra-putrinya bayar, Ustaz. Oke. Ini trik panitia rahasia ya. Monggo. Usia berapa? 11 tahun. Pasti belum punya KTP. Kok bapak sama anak beda usianya? Bapak ngomong 10 tadi. 11 ya? 11. Masya Allah. Ada lagi yang di bawah 11? Itu berapa itu? 8 tahun loh. Ada yang 8 tahun tapi bayarnya full, Ustaz. Bayarnya full. Full, Ustaz. Masya Allah. Masya Nggak ada Allah. separuh gitu ya. Silakan. Nggak ada lagi di bawah 8 tahun? Di bawah 8 tahun. Oh itu yang sana tuh. Yang putri sendiri, yang Oh, akhwat ini sendiri. yang Ikhwan ini. Yang Ikhwan sendiri. Oke, siap. Yang akhwat ada usia berapa tahun? Cuma 1, ini termuda. Berapa tahun? 9 tahun. Yang di bawah 9 tahun ada? Yang di bawah 9 tahun ada? 7 tahun. 7 tahun bayar tapi ya. Saya jadi sungkan, Ustaz. Saya dipaksa panitia ini, Ustaz. Aduh. Nama baik saya ini. Oke, silakan. 7 tahun ya. Silakan. 7 tahun ya. Ada yang lebih muda dari 7 tahun?
Sudah? Oke, baik. Selamat ya. Ternyata yang muda yang mendapatkan rezeki ya, dan yang tua tidak boleh menyalahkan takdir. Menyalahkan takdir. Ternyata peserta tertua ada juga. Masya Allah. Yang merasa paling tua nggak usah malu-malu, dapat door prize. Malu-malu dapat door prize. Yang Ikhwan. Afwan, atas sama Ikhwan sama Ahwat ya, yang tertua ya. Yang datang pertama. Oke, yang tertua, Ikhwan. Ngacung aja nggak apa-apa Pak. Insya Allah nggak merusak pasaran. Yang 70, yang 70. Merusak pasaran. Yang 70, yang 70. Ada 70? Oh itu Bapak situ. Berapa Bapak? 73. 73. Persis Pak ya, 73. Yang 73 lebih 1 jam atau 1 hari, monggo. Ada? Nggak ada? Masya Allah. Nggak ada? Masya Allah, Ustaz. 73. Ya. Kalau saya masih tinggi. Anak mau tanya, Bapak masih doa minta anak Bapak? Gimana? Gimana? Mic-nya. Insya Allah sudah punya cicit Ustaz. Loh, enggak pernah minta anak. Enggak mau. Takut Bapak punya anak. Takut Bapak punya anak. Gak apa-apa. Barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah. Anak ingat di situ Bondo itu ada seorang kiai umur 83 tahun punya anak masih. Gitu saya. Nah, masih bisa punya anak. Kalau beliau nanti kalau doa itu pulangnya Punya anak. Kalau beliau nanti kalau doa itu pulangnya dicemberutin Ustaz. Afwan Pak Endi. Iya, betul. Untuk atas nama Ananda Fitri Ernawati, Ahwat yang datang awal. Datang awal. Yang Amanda Fitri Ernawati. Fitri Ernawati. Fitri Ernawati. Fitri Ernawati. Monggo, acungkan tangan. Bisa diambil di tempat door prize. Ke belakang Bapak. Sudah ya? Oh ibu-ibu ya. Oh di depan. Monggo, diambil hadiahnya di belakang.